Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kami akan melakukan pengamanan tanaman cabai kita dari terserang penyakit, khususnya penyakit layu fusarium. Nah, biasanya setiap kita melakukan pemupukan itu kan sudah melakukan pencegahan dari terkena serangan layu fusarium, yaitu menggunakan mol buatan kita sendiri, yang mana di dalam kandungan mol tersebut itu ada bakterisida dan trichoderma, yang mana dua pupuk hayati tersebut itu bisa melindungi akar tanaman kita dari serangan jamur dan bakteri jahat yang menjadikan tanaman kita terkena atau terserang layu fusarium. Akan tetapi untuk meyakinkan bahwasanya tanaman kita benar-benar aman dan benar-benar terlindungi dari penyakit layu fusarium tersebut, yang mana penyakit layu fusarium tersebut itu adalah penyakit yang paling gawat karena mati tanaman cabai kita ketika terserang penyakit layu fusarium. Khususnya penyakit layu fusarium tersebut itu sering datang atau para petani mengalami serangan tersebut itu ketika di musim-musim penghujan seperti ini. Akan tetapi walaupun kita kemarin-kemarin itu sudah melakukan pencegahan dengan mol bikinan kita sendiri di dalam setiap melakukan pemupukan pupuk ini, ya pasti kita campuri POC tersebut atau mol tersebut. Akan tetapi untuk meyakinkan bahwasanya tanaman kita itu benar-benar terlindungi dari serangan jamur dan bakteri jahat yang bisa menimbulkan nanti tanaman kita mati terkena layu fusarium dan layu bakterisida, kita yakinkan akan melakukan pengocoran trichoderma dan M4, kemudian campur gula pasir, kita tuangkan di ember, kemudian kita aduk-aduk. Akan tetapi ini saya kasih airnya itu pakai mol bikinan kita sendiri juga itu, karena bila cuma kita mengocorkan trichoderma ini saja dan bakteri itu M4, ya sayang tenaganya. Jadi sekalian ya lumayan dikasih mol bikinan kita sendiri. Ini guna untuk melindungi atau meyakinkan bahwasanya tanaman kita itu benar-benar sudah aman dan akar tanaman terlindungi dari serangan-serangan jamur jahat dan bakteri jahat yang sering menyerang tanaman para petani itu di musim penghujan seperti ini. Karena ya sebenarnya kami yakin menggunakan mol kita yang kita buat, yang di dalamnya itu ada banyak kandungan bakteri. Akan tetapi ini kita melakukan hal ini itu untuk meyakinkan saja bahwasanya tanaman kita itu benar-benar terlindungi dan benar-benar aman dari serangan tersebut. Nah, terus kemudian bakteri-bakteri ini, baik trichoderma ataupun M4 atau M21 ataupun yang lainnya, yang jelas pupuk hayati, itu bila kita gunakan bisa jadi tidak berfungsi, tidak dapat melindungi tanaman kita dari terserang penyakit apabila pH tanah itu sudah benar-benar drop. Sehingga untuk meyakinkan bahwasanya pH itu tidak ngedrop, kemarin kita juga melakukan pengapuran di setiap lubang tanam, karena ketika lubang tanam pH-nya ngedrop terus kita menggunakan M4 dan trichoderma, ini tidak dapat bekerja atau tidak dapat bekerja dengan baik. Sehingga ketika pH tanah sudah ngedrop, walaupun kita menggunakan
M4 dan trichoderma itu ibaratnya tidak akan berfungsi, tetap saja tanaman kita itu akan mati terkena serangan jamur atau bakteri layu fusarium biasanya. Nah, oke. Jadi untuk kalian semua sebisa mungkin ketika tanaman itu sudah berusia 2 bulan atau 2,5 bulan, lakukanlah pengapuran ya. Setelah melakukan pengapuran, kemudian lakukanlah pengocoran pupuk hayati guna untuk meyakinkan bahwasanya tanaman kita itu benar-benar terlindungi dari serangan jamur jahat atau terserang layu fusarium biasanya atau layu bakterisida. Ya, salam sukses petani muda Indonesia. Semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya. Ini tanaman usia sekitar hampir 3 bulan dan sudah ada yang mulai merah satu dua tanaman saja. Karena dulu kita itu pertumbuhannya kurang rambat, jadi pertumbuhannya tidak serentak, kurang serentak karena dulu benih yang kita tanam itu kurang baik, intinya benihnya kurang baik dan sangat kuning sehingga pertumbuhan kurang serentak. Nah, sudah ada yang mulai merah beberapa tanaman tapi kebanyakan ya belum. Ini tanaman kita yang kali ini sedang diguyur hujan hampir tiap hari sehingga perlu melakukan perawatan ekstra atau pencegahan secara maksimal agar tanaman kita benar-benar terlindungi dari segala penyakit tanaman cabai. Walaupun nantinya masih terserang juga, insya Allah tidak ya terserang ya 1-2 lah, tidak sampai habis semua atau bahkan ya separuh mati kan ya sayang sekali. Nah, biasanya ketika tidak melakukan pencegahan seperti yang kita lakukan, tanaman kita itu atau tanaman kalian semua itu akan banyak yang mati dan terserang penyakit tidak dapat dikendalikan lagi karena tidak melakukan pencegahan dari awal. Sip.